Ya, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja kuliah kita pagi hari ini. Ini saya rekam. Nanti kalau semuanya bisa akan saya upload di YouTube juga gitu ya, biar yang tidak bisa ikut kuliah pada pagi hari ini bisa menyimak ataupun mendengarkan ulang gitu ya di YouTube ya. Karena saya nanti siang itu jam 8 ada acara ya di Sleman, sehingga mata kuliah Research Method on Literature ini saya ajukan di jam 6.30 ya. Harapannya jam setengah 8 atau jam 8 kurang sempat nanti sudah bisa kita akhiri. Baik, jadi pada pagi hari ini kita akan lanjutkan sedikit tentang cara ataupun strategi dalam melakukan penelitian karya sastra begitu. Nah, untuk yang materi pagi hari ini itu terkait dengan pemahaman praktis gitu, bagaimana Anda membuat citasi ya. Saya akan tunjukkan begitu ya. Ini sebenarnya saya sudah pernah sampaikan gitu ya di beberapa waktu lalu terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan atau mengumpulkan data-data penelitian ya berupa referensi, baik itu jurnal maupun maupun buku ya. Jadi di pertemuan kelima atau keempat itu ya saya sudah sampaikan di Google Classroom kalau tidak salah ya. Saya berikan link untuk dipelajari terkait dengan bagaimana membuat program atau register di program Mendeley. Anda sudah register semua di program Mendeley? Halo? Sudah Pak. Sudah punya ya. Oke. Jadi ini tinggal memperdalam aja gitu ya. Mungkin ada yang belum tahu gitu ya bagaimana menuliskan ataupun menggunakan Mendeley untuk menuliskan sitasi yang sekaligus bisa memasukkan bibliografi. Jadi program ini sangat membantu kita gitu ya, di dalam mengoleksi referensi yang akan kita jadikan sebagai rujukan untuk tulisan kita gitu ya. Sehingga kalau Anda menulis skripsi atau nanti tesis kemudian disertasi itu harus menguasai ini, karena program ini program gratis ya. Anda tinggal download saja kemudian registrasi. Nah, kemudian bisa langsung menggunakan dengan syarat online saja gitu. Jadi ada jaringan internet, maka otomatis kita akan bisa mengakses aplikasi Mendeley ini di mana saja begitu. Bisa baca di HP, smartphone atau di laptop atau di komputer ya. Jadi sangat-sangat fleksibel. Sebenarnya ada banyak program lain gitu ya, diantaranya ada EndNote gitu ya, tapi EndNote itu berbayar ya. Kalau Anda berbayar agak mahal juga gitu, sehingga kita menggunakan sistem yang gratis ini ya. Nah, terkait dengan penggunaan Mendeley gitu ya, ini saya mengulang sedikit beberapa hal terkait bagaimana memasukkan data-data referensi begitu ya. Jadi referensi yang sudah kita kumpulkan di dalam folder begitu ya. Ini saya dulu ya, saya ganti. Jadi kalau Anda sudah memasukkan menyimpan PDF gitu ya di folder semuanya seperti ini. Saya sudah mengumpulkan beberapa referensi yang perlu saya baca. Jadi di sini saya selalu kelompok-kelompokkan seperti ini di folder gitu ya. Sebenarnya contoh artikel di bidang sastra, contoh proposal penelitian, kemudian dokumen penelitian. Nah, di dokumen penelitian ini di 2020 semuanya saya punya dokumen penelitian terkait Islamic literature, kemudian terkait dengan John Grisham, kemudian terkait dengan metodologi penelitian, terkait dengan realism in literature, terkait dengan sastra dan kritik sosial, dan lain-lain terkait dengan Toni Morrison gitu. Ini kalau kita klik di dalamnya itu banyak sekali
ada subfolder juga gitu, dan ada yang isinya adalah PDF gitu. Nah, kalau kita membaca satu persatu PDF ini, kita klik gitu ya, kemudian kita baca satu persatu, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak efektif gitu ya, karena kita akan kesulitan mengingat ataupun kita tidak bisa memberi tanda khusus gitu sesuai sesuatu yang sudah kita baca di situ. Makanya kita harus menggunakan program Mendeley ya. Jadi dengan menggunakan program Mendeley ini bisa kita masukkan ya di program Mendeley. Saya kembali ke Mendeley gitu ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, tadi di dalam folder itu saya sudah memasukkan di dalam folder ya. Di dalam folder itu kita namai sendiri sesuai dengan topik ataupun isu-isu atau pokok bahasan yang yang menjadi concern daripada masing-masing artikel jurnal ataupun buku itu. Makanya di sini kita bisa membuat kelompok-kelompok juga. Nah, kelompok-kelompoknya seperti saya tulis African American Literature, contoh artikel sastra budaya, Islamic Literature, John Grisham Social Issue, literasi bahasa dan sastra, Realism in Literature, Research Method, kemudian sastra kritik sosial, dan seterusnya begitu. Nah, di dalamnya ketika ini kita klik Toni Morrison terus semuanya. Nah, tadi yang saya kumpulkan di folder Toni Morrison gitu ya, artikel terkait dengan Toni Morrison, novelnya Toni Morrison itu bisa kita masukkan di sini gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita sudah memasukkan di sini, ya kita bisa membaca ini dengan tinggal klik saja bagian ini, ya kemudian kita geser ini, kemudian di sini ada file. Kita klik bagian file itu untuk membaca artikel yang sudah kita masukkan di sini. Nah, di sini itu ada seperti ini, ya ini tinggal kita baca saja. Nah, selama membaca referensi ini, kalau kita ingin menandai hal-hal penting gitu ya terkait dengan kata-kata yang terkait dengan topik penelitian kita bisa tandai dengan di blok. Tinggal klik saja, kemudian tekan, kita geser kursornya seperti ini, kemudian kita pilih di sini ada color gitu ya, kita pilih red merah, kemudian kita highlight, maka otomatis yang kita blok tadi ini akan ditandai merah. Kalau kita keluar dari sini kemudian ini kita save gitu ya, bisa Ctrl S gitu juga, itu akan otomatis ini tetap ada. Ini sebenarnya juga gitu, itu ini bisa kita kasih komentar gitu, sebenarnya ini tentang apa begitu. Jadi kita bisa tuliskan di sini komentar kita apa, kapan memberi komentarnya dan lain sebagainya gitu. Jadi sistem program atau aplikasi Mendeley ini sangat membantu kita di dalam mengumpulkan referensi sekaligus untuk memberi tanda ataupun membuat ringkasan bahkan gitu ya, itu sangat mudah di sini, dan kita untuk merujuk kembali itu nanti akan sangat mudah begitu. Nah, itu cara singkatnya gitu ya untuk memberi tanda atau di dalam membaca lewat Mendeley gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan juga ya, mungkin Anda sudah sudah menyimak video saya di bagaimana menggunakan Mendeley gitu untuk membuat referensi. Kadang kalau kita mengopi atau memasukkan referensi ini secara otomatis ke program Mendeley gitu ya, itu ada beberapa kesalahan. Sebenarnya ini judulnya ini ya. Judulnya ini kan Reading Red, the Dropping of Trauma in Toni Morrison's Beloved gitu ya. Jadi ini ada masih ada masuk di sini seperti ini ya. Jadi websitenya masuk di sini ya. Ini cukup kita hilangkan saja gitu ya. Jadi kita hilangkan saja ini ya. Ya, kita
copy atau terus kemudian kita del. Ini kan judulnya hanya sampai di sini ya. Kemudian kita lihat ini terbitannya dari mana. Penulisnya dulu ya. Penulisnya Best Florian gitu ya. Jadi Best F ini sudah benar artinya. Nah, nama jurnalnya kan masih kosong. Nama jurnalnya kita cukup copy saja ini Kalalo ya, ini cukup kita copy di bagian sini kemudian kita masukkan di sini ya. Jadi Kalalo tahunnya 2011, ini benar tahun 2011, volume 34 nomor 4. Volume 34 nomor 4 benar, halamannya halaman 1069 sampai 1086. Jadi ini sudah benar, sudah oke. Jadi ini apa namanya? Nanti ketika kita masukkan citasi maka otomatis ya judul, kemudian pengarang, nama jurnal, tahun terbit, volume, kemudian isu sama halaman ini udah otomatis akan masuk di dalam daftar pustaka kita. Sehingga sudah otomatis kita tidak perlu menuliskan lagi di dalamnya. Kalau memang perlu dimasukkan ya semuanya doi ya. Jadi apa namanya nomor doinya kita masukkan. Tapi kalaupun enggak ya tidak masalah ya. Jadi yang penting bagian atas ini untuk apa namanya untuk jurnal artikel itu harus kita cek lagi gitu karena ada beberapa biasanya kesalahan di dalam memasukkan otomatis gitu. Nah, itu ya cara membacanya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kita memasukkan referensi-referensi ini dari folder komputer yang sudah kita kelompok-kelompokkan. Untuk memasukkan ini ya, semuanya khusus Toni Morrison, ya kita klik di bagian Toni Morrison ini ya di sini, kemudian kita masukkan di sini add ya, add file. Kita klik saja add file ya. Kita klik saja add file, kemudian kita cari folder yang isinya adalah apa namanya artikel-artikel yang terkait dengan karyanya Toni Morrison. Ya, kita klik ya, kemudian kita masukkan di situ, kita cari yang tadi folder Toni Morrison ini kita cari. Nah, memasukkannya bisa satu persatu, ya satu persatu kita klik kemudian open atau kita kontrol A saja. Semua yang PDF di sini kalau ini kita open otomatis dia akan masuk di sini, ya. Jadi sudah otomatis akan masuk di sini. Jadi sangat mudah sekali. Ya dalam jangka waktu hanya hitungan detik gitu, mungkin tidak ada 1 menit gitu ya. Kita sudah bisa memindahkan folder apa namanya satu folder yang isinya ratusan referensi itu ya ke dalam program Mendeley. Jadi sangat cepat, sangat efektif untuk membantu kita di dalam mengumpulkan atau mengoleksi bahan-bahan bacaan yang menjadi referensi untuk apa namanya untuk penelitian kita. Nah, caranya seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan Mendeley. Sekarang saya ingin menyontohkan bagaimana kita menggunakannya kalau memasukkan di dalam Microsoft Word untuk citasi. Jadi ini saya sering menemukan apa namanya kesalahan mahasiswa menuliskan apa namanya menuliskan sebentar, keliru bukan dari sini dulu ya. Saya berikan contohnya dulu. Jadi banyak mahasiswa yang menuliskan citasi itu salah begitu ya. Jadi banyak kekeliruan gitu ya. Baik apa namanya tanda titik, kemudian apa namanya penulisan nama dan tahun gitu. Ada yang masih menuliskan nama itu lengkap semua kata dimasukkan. Tahunnya juga posisinya salah, titik komanya masih banyak yang salah juga gitu ya. Jadi ini sangat-sangat penting gitu ya dipahami oleh mahasiswa. Ya, jadi saya ingin menunjukkan contohnya di sini ya. Nah, ini saya ambilkan dari tulisan saya sendiri di jurnal artikel gitu ya. Anda sudah bisa melihat share screen berupa artikel jurnal?
Ya, bisa, Pak. Ya, di sini ada beberapa referensi gitu ya. Saya ingin contohkan seumpamanya, mana ya, sebentar. Ya, jadi seumpamanya ada referensi seperti ini gitu ya. Nah, kadang kan ada yang dituliskan nama, kemudian tahun dan halaman gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan MLA atau apa namanya Chicago Style atau Harvard Style, itu ada yang cuma disebutkan namanya saja gitu. Tapi di referensi itu sudah lengkap sampai ke halamannya begitu ya. Kemudian seperti ini. Kebetulan saya menggunakan model yang tidak menyebutkan tahunnya. Tapi saya carikan coba yang model lain ini yang tidak pakai. Yang model lain seumpamanya kita cari di sini coba ya. Ya oke, kita lihat yang ada tahunnya ya biar Anda lebih. Nah yang ini semuanya Osman ya langsung tahun tanpa koma gitu ya. Tapi ada yang pakai koma, ada yang apa namanya ini koma terus kemudian titik 2 halaman dan seterusnya begitu ya. Atau seperti ini ya Danere kemudian tahun kemudian koma baru halaman begitu ya. Jadi ini tergantung dari macam-macam style yang ada di dalam pembuatan sitasi gitu ya, yang dibuat secara otomatis ya, secara otomatis oleh program Mendeley ini. Jadi caranya seperti itu. Nah, bagaimana memasukkan itu? Caranya begini. Kita masuk ke Word gitu ya. Nah, untuk memasukkan sitasi ya, kalau semuanya kita sudah menulis banyak seperti ini, semuanya tulisan ini akan fokus pada persoalan posisi yang di bawah saja. Secara umum masyarakat Muslim Indonesia itu sangat demokratis gitu semuanya. Nah ini referensi dari mana? Jadi ini kita kasih spasi satu, kemudian baru kita masuk ke referensi ya, referensi gitu ya. Pastikan itu di sini apa namanya Mendeley sudah kita aktifkan, kita sudah masuk di program Mendeley ya. Kemudian kita cari di sini insert citation ya. Jadi kita klik di sini, kemudian kita mau masukkan nama siapa? Sebenarnya nama saya sendiri gitu ya. Kita tulis nama di sini, maka buku ataupun artikel jurnal yang pernah saya tulis dengan nama saya itu akan semuanya keluar di sini ya. Nah, kita tinggal lihat itu. Saya berpendapat seperti ini, gitu ya. Itu di tahun berapa? Semuanya di sini tahun 2018. Judul artikelnya ini, ya, jurnalnya Humaniora. Jadi kita tinggal klik saja, ya. Kemudian oke, ya. Maka secara otomatis, gitu ya, itu nama reference itu akan keluar di sini, ya. Akan keluar di sini. Nah. Saya kasih contoh satu saja, gitu ya. Kemudian di sini kita tulis daftar pustaka, ya. Kita kursornya ditaruh di bawah itu, kemudian kita klik apa namanya insert bibliografi ya. Kita klik ini, maka otomatis itu nama saya dan judul karya yang saya tulis akan keluar di sini. Nah seperti ini. Jadi sudah otomatis kita menuliskan referensi sebanyak apapun gitu ya, itu akan keluar secara otomatis. Nah ini modelnya adalah MLA ya seri ke-8 ya. Jadi nama di apa namanya di referensi itu cuma keluar nama saya ya. Tidak ada tahun, tidak ada halaman ya karena MLA versi 8. Tetapi di bawah itu sudah sangat lengkap nama saya, judul apa namanya? Judul karya saya, kemudian jurnalnya ini Humaniora volume 30, kemudian
nomor 3 tahunnya 2018. Jadi kalau Anda mencari lagi ini di internet, maka otomatis akan keluar seperti ini. Kalau dicocokkan itu benar, ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau seumpamanya penulis yang punya gagasan yang sama atau hampir sama itu lebih dari 1 orang gitu ya. Kita cukup klik di bagian ini, kita klik nama di bagian belakang, kemudian kita insert lagi. Seumpamanya kita tulis saja Arimbi, Arimbi ya. Atau Hefesi gitu ya. Seperti ini. Kalau semuanya 3 ya kita tambah lagi semuanya namanya siapa gitu ya. Seumpamanya ya pokoknya yang kita Rinastia Watira gitu semuanya. Kita klik di sini kemudian oke. Maka nama 3 orang penulis itu akan sudah keluar di situ gitu. Nah, kita lihat di bagian bawah gitu ya, di bagian daftar pustaka ini sudah otomatis keluar di situ. Nah, nama-nama penulis daripada referensi yang kita gunakan itu sudah akan urut seperti ini dari H ya, ascending ya, dari A sampai Z itu udah akan urut dengan sendirinya seperti ini. Ya, karena saya sudah menyebutkan nama 3 pengarang di atas, ya, 3 nama penulis jurnal artikel, maka di sini sudah keluar 3 orang secara otomatis ya. Jadi itu sangat penting. Nah, di sini juga gitu ya, Anda secara otomatis sudah tidak perlu menyusun lagi. Kan kadang orang mahasiswa banyak yang nulis titiknya di sini, kemudian baru referensi, itu salah ya. Yang benar ya dalam tanda kurung, kemudian nama pengarang-pengarangnya dulu sama tahun, kalau semuanya menyebutkan tahun, kemudian titiknya di luar dalam tanda kurung ya, setelah nama ataupun tahun pengarang gitu. Tahun ya karangan itu gitu. Jadi seperti itu. Jadi sangat mudah ya, makanya tolong mahasiswa itu dari sekarang sudah mempersiapkan diri, membuat akun, kemudian mulai memasukkan buku-buku referensi ataupun informasi penting terkait dengan topik penelitian untuk mempersiapkan nanti dalam penulisan skripsi agar lebih mudah di dalam penulisannya begitu. Jadi cara ini sangat efektif gitu ya, dan sangat-sangat membantu Anda di dalam menyelesaikan tugas akhir Anda gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada. Oke. Nah, saya akan tambahkan sedikit gitu ya tentang bagaimana memasukkan referensi secara manual ya. Nah, untuk memasukkan referensi secara manual, kalau memang Anda belum punya PDF-nya di folder komputer, kita bisa memasukkan secara manual ya. Pertama seperti ini, kita pilih ya di sini apakah referensi yang akan kita masukkan itu berupa buku atau tagihan pil ya, atau book section atau book chapter disebutnya, kemudian kasus atau komputer program atau proceeding atau ensiklopedia artikel atau film atau dan lain-lain. Jadi bentuknya macam-macam. Jadi sesuaikan dengan bentuk tulisan yang akan Anda masukkan. Kemudian untuk menuliskan nama pengarang, kita masukkan nama terakhir dulu, ya. Nama terakhir, kemudian nama depan, baru nama tengah, ya. Nama tengah biasanya nama tengah itu biasanya seringnya disingkat begitu ya kalau nama-nama luar negeri. Bagaimana kalau nama itu hanya satu suku kata, semuanya kayak saya cuman Wajiran gitu ya. Biasanya nulisnya 2 kali. Jadi ditulis saja Wajiran kemudian koma, tulis lagi gitu ya. Nah, seperti itu, seperti yang ada di bawah ini. Tinggal klik aja gitu, nanti otomatis sudah akan masuk seperti itu ya. Kemudian nama jurnal ya lihat di bagian terbitan mana gitu ya, kemudian tahun, volume, isu,
sama di halaman berapa. Ini yang paling penting ya. Kalau memang ada ISSN kemudian doi mau dimasukkan ya bisa saja dimasukkan di bagian doi ini ya. Di sini atau URL gitu semuanya ya bisa dimasukkan. Kalau apa namanya keyword dan lain-lain saya kira tidak begitu penting ya, tidak perlu Anda masukkan. Itu cara memasukkannya secara manual ya. Nah, nanti akan keluar seperti ini juga. Biasanya kalau yang kita masukkan secara manual itu biasanya tidak ada PDF-nya ya. Kalau tidak ada PDF-nya itu contohnya akan seperti ini ya. Sebentar. Saya carikan. Nah, kayak ini nggak ada PDF-nya ya, nggak ada PDF-nya. Di sini tidak ada logo PDF, semuanya karyanya Hessinger ya, Ulrich Hessinger gitu ya. Hassam American Impressionis gitu ya. Nah, ini nggak ada PDF-nya, tetapi kita membaca ini mungkin dari salinan ataupun dari ringkasan gitu ya. Nah, kita bisa menuliskan nama, kemudian tahun terbitan, judulnya apa, diterbitkan di kota mana, begitu ISBN-nya berapa gitu ya. Nah, baru nanti kita sitasinya sama. Meskipun tidak ada PDF-nya tidak apa-apa, yang penting kita memasukkan di dalam sitasi atau sistem sitasi itu nanti keluarnya sama gitu. Karena kita sudah membaca atau mendapatkan inspirasi dari karya yang bersangkutan itu. Ya, seperti itu. Baik, itu saya kira apa namanya panduan singkat ataupun cara kita menggunakan Mendeley untuk program penulisan sitasi dan juga bibliografi atau daftar pustaka ya. Tolong semua mahasiswa usahakan Anda punya akun, kemudian coba mulai memasukkan dan cara mempraktekkan untuk menuliskan tugas-tugas. Jadi tugas-tugas kalau bisa Anda kerjakan dengan model ini. Bukan hanya untuk mata kuliah saya saja gitu, tapi kalau bisa semua tugas yang tertulis kalau Anda menggunakan referensi, nah Anda gunakanlah Mendeley gitu agar Anda terbiasa. Karena ini sangat membantu ya. Kalau Anda hanya menulis 1 halaman, 2 halaman tanpa pakai ini enggak masalah. Tapi kalau Anda menulis 40 halaman, referensinya lebih dari 10 gitu ya, itu sangat membantu ya. Itu saya kira ada pertanyaan yang mau didiskusikan. Pak, saya ingin bertanya. Bagaimana kalau misalnya kita mengambil sumber dari suatu lembaga kayak undang-undang? Undang-undang kayak gitu. Kayak dari KBBI kayak gitu. Ya, Anda bisa masukkan di sini ya. Jadi di sini ada apakah bentuknya laporan atau paten, itu kita pilih dulu di sini ya. Nah, nanti akan ada sebenarnya dari komputer program ya. Itu nanti otomatis akan di sini yang kita masukkan berbeda ya. Termasuk memasukkan URL gitu. Kalau undang-undang ya seumpamanya disebutnya statuta gitu ya. Nah, kita bisa masukkan di sini. Statuta itu kan undang-undang. Undang-undang perusahaan gitu ya atau undang-undang negara, kita bisa masukkan di statuta. Statuta ini maksudnya undang-undang ya atau peraturan ya, peraturan. Semua peraturan kita masukkan di situ. Kalau laporan di sini, kalau paten di sini. Kalau artikel jurnal gini, kalau artikel majalah seperti ini. Jadi nanti website tesis gini, web seperti ini gitu. Jadi beda-beda, nanti di sini akan berubah dengan sendirinya. Sudah secara otomatis gitu ya. Jadi dari sumber apapun itu bisa ya dimasukkan dalam kategori ini ya. Seperti itu. Paham maksud saya? Paham, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Ada lagi? Masih ada? Baik, kalau tidak ada, saya kira untuk hari ini saya kira cukup dulu ya, karena siang ini saya akan pagi ini jam 8 saya akan ke Sleman begitu ya. Tolong dipelajari di YouTube saya sudah buatkan panduan cara membuat
sitasi dan bibliografi menggunakan Mendeley. Dan kuliah pagi hari ini kalau memang nanti diperlukan gitu akan saya upload di YouTube. Anda bisa melihat kembali ataupun menyimak lagi untuk memperjelas tentang teknik memasukkan sitasi dan daftar pustaka menggunakan program Mendeley. Terima kasih atas keikutsertaan Anda kuliah pada pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekeliruannya gitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan pada saat online mendatang ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.